kembali pertanyaannya, bisa dipanggil Lita. Perasaan saya hari ini penasaran sih. Lalu Hai teman-teman, kenalkan nama saya Rara. Kalau hari ini saya merasa sedikit cemas, tapi senang bisa ketemu teman-teman. Oke, yang terakhir itu ada saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radit. Nama lengkap saya Ibu Tumor Arita Sukantara. Saya dipanggil Radit tadi. Perasaan saya hari ini itu datar saja, tapi siap untuk ikut kegiatan ini. Oke, salam kenal ya. Tadi ada Siva, terus ada Hendra, terus ada Mara, dan juga Nadine. Setelah ibu dengarkan, ada yang bilang ada perasaan yang tegang, terus ada yang bilang penasaran, ada yang bilang juga rasanya cemas, terus ada juga yang bilang perasaannya itu datar-datar aja. Itu semuanya wajar. Nah, tadi karena Siva dan teman-teman sempat mention baru pertama kali ikut kegiatan ini, ibu akan jelaskan sedikit sebenarnya kegiatan kali ini tuh apa sih namanya. Jadi kegiatan kali ini tuh bernama bimbingan kelompok, yaitu salah satu layanan dalam konseling di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini kita bebas berpendapat, saling bertukar pikiran dan belajar satu sama lain. Jadi sifatnya lebih terbuka dan santai. Oke, ibu lanjutkan. Jadi tujuan kita berkumpul di sini hari ini, ibu akan mengambil tema yang namanya kesulitan beradaptasi. Yang pertama, tujuannya yaitu agar kita bisa memahami apa saja faktor yang membuat kita merasa sulit membaur di lingkungan baru, seperti kelas baru atau juga kampus baru. Terus yang kedua, kita sama-sama menemukan strategi atau tips praktis secara pikiran maupun tindakan untuk mengatasi rasa cemas tersebut. Sampai di sini dari penjelasan bimbingan kelompok dan juga tujuannya, apakah bisa dipahami atau ada yang perlu ditanyakan dulu? Bisa Iya, paham ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh, agar dinamika kelompok di kelompok ini dapat terjalin, ibu akan memberikan kalian sedikit games itu sederhananya saja, yaitu sambung kata menjadi sebuah kalimat. Jadi ibu contohkan, misalnya ibu bilang ibu, nanti Rara lanjut ke kata selanjutnya, ibu akan, terus tadi lanjut lagi ibu akan memasak gitu, sampai di satu orang yang salah dan lupa pada kalimat tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kalau itu bisa ibu mulai ya dari kata saya. Saya akan tidur. Dan Hendra? Akan tidur malam. Oke. Saya akan tidur malam minggu. Oke. saya akan tidur malam minggu besok. Saya akan tidur malam minggu besok ketika Saya akan tidur malam minggu besok siang hari. salah. Oke, karena ruangannya cukup dingin, kita cukup saja dulu untuk gamenya. Ibu rasa juga kalian sudah mulai fokus untuk kegiatan hari ini. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materinya ya. Jadi sering di kehidupan nyata kita sering memasuki lingkungan baru yang merasa asing kan. Jadi kalian sudah tadi sudah berkenalan juga, terus sudah menyebutkan perasaan-perasaan kalian hari ini. Itu juga termasuk dari kemampuan beradaptasi. Sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu kesulitan beradaptasi? Belum, Ibu. Belum sih. Oke. Kemampuan beradaptasi itu secara sederhananya adalah belajar untuk memahami dan menyatu dengan lingkungan baru. Jadi ketika proses itu terasa berat, disitulah seseorang mengalami apa yang kita sebut dengan kesulitan beradaptasi. Secara sederhana, kesulitan beradaptasi adalah ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dari tuntutan yang ada di dalam dirinya. Misalnya seperti keinginan, kebiasaan lama, atau kenyamanan. Dengan
baru yang asing seperti aturan baru, budaya baru, dan pengalaman baru, mereka akan merasa sulit gitu, untuk beradaptasi di sana. Saat seseorang pindah ke lingkungan baru, sistem keseimbangan mentalnya akan terguncang. Adaptasi adalah cara otak dan psikologis kita untuk membangun keseimbangan itu. Jika proses ini gagal atau terlambat, individu akan merasa terasa asing, cemas, dan mengalami disorientasi. Oke, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena manusia adalah makhluk yang menyukai kenyamanan dan prediktabilitas atau hal-hal yang bisa ditebak. Lingkungan baru menghancurkan hal tersebut. Beberapa alasan utamanya adalah pertama, ada kehilangan support system yang lama, terus kehilangan teman, keluarga, atau rutinitas yang biasanya menjadi tempat mereka wisata. Terus yang kedua adalah culture shock. Ini seringkali siswa-siswa itu mengalami, apalagi pas baru pertama kali masuk sekolah, yaitu adanya perbedaan nilai atau cara berkomunikasi yang sangat kontras antara lingkungan lama dan lingkungan baru. Terus yang ketiga, alasan ketiga itu ada kesenjangan keterampilan. Terkadang lingkungan baru itu menuntut keterampilan sosial atau akademis yang belum dikuasai oleh individu tersebut. Lalu dampak dan korelasinya terhadap kehidupan itu sebenarnya kesulitan beradaptasi itu tidak berdiri sendiri. Ia memiliki korelasi yang kuat yang memicu efek domino pada berbagai aspek kehidupan individu. Aspek yang pertama itu jelas ya, ada aspek psikologis, di mana korelasinya dengan kesehatan mental. Jadi memicu kecemasan tinggi atau anxiety, stres, perasaan tidak berdaya, hingga depresi karena merasa tidak diterima dan tidak mampu beradaptasi di lingkungan yang baru. Terus ada aspek yang kedua, ada aspek sosial, di mana individu cenderung menarik diri dari lingkungan atau sosial wajah menjadi sangat tertutup atau justru menunjukkan perilaku defensif atau agresif agar ketika mereka merasa terancam. Lalu aspek ketiga adalah aspek akademik atau kerja. Biasanya konsentrasi akan kerja, lalu energi mental yang habis itu akan mengatasi rasa cemas dan membuat daya lengkap belajar atau produktivitas kalian tinggi. Contoh-contoh dari kesulitan beradaptasi, yang pertama itu dari segi pikiran. Munculnya pikiran negatif bahwa lingkungan baru itu tidak ramah, merasa dinilai buruk oleh orang lain, dan menganggap diri itu tidak sebanding dengan orang yang berada di sekitar kalian. Terus dari segi sosial dan komunikasi, kesulitan untuk memulai obrolan ringan dengan orang baru, berasa canggung, mempertahankan tempat mata, atau bingung memilih topik pembicaraan yang sesuai. Lalu ada budaya dan akademik, mengalami culture shock seperti yang sudah ibu katakan tadi, yaitu perbedaan bahasa atau kebiasaan, serta kesulitan mengikuti sistem belajar yang lebih mandiri dan kompetitif. Terus yang terakhir itu ada fisik dan perilaku, menarik diri secara sosial, memilih duduk di pojokan, selalu bermain ponsel untuk menghindari interaksi, atau mengalami gangguan tidur karena cemas. Sekali ibu jelaskan tadi, ini pasti membuat kalian ngantuk sebenarnya ya. Tapi itulah yang dimaksud dengan kesulitan beradaptasi. Sekarang mari kita lihat contoh nyata dan dampaknya bagi diri kita sendiri. Kira-kira contoh kesulitan beradaptasi yang paling terasa dan dampaknya bagi aktivitas kalian sehari-hari itu apa? Bisa dimulai dari kalau misal contoh dari saya sendiri itu Bu, saya itu sering mengalami kayak hambatan kognitif gitu sih Bu, kayak pikiran saya itu selalu nebak-nebak kayak hal buruk gitu sebelum saya itu berkenalan sama orang gitu. Jadi dampaknya itu terasa banget sih kalau menurut saya ke psikologi saya. Jadi kayak saya itu lebih jadi sering menyalahkan diri sendiri, terus saya kayak merasa kayak saya tuh nggak menarik gitu. Dan kalau misal di kelas itu baru saya jadi kayak makin minder gitu loh Bu, buat sekedar kayak ngacung tangan waktu dosen tanya gitu. Oke, silakan Hendra mungkin. Mungkin dari sifat seperti misalnya lebih ke hambatan perilaku. Saya sering berpura-pura sibuk mengetik di ponsel. Kalau ada waktu
baru mulai di kelas, padahal aslinya bingung mau menyapa siapa. Dampak sosialnya sampai sekarang ini saya belum punya teman atau yang bisa diajak pulang karena nggak tahu kita ngomong. Saya merasa terisolasi dan seperti berjalan sendiri di kampus. Oke, selanjutnya. Kalau contoh yang saya alami itu di bagian akademik saya itu di lingkungan baru ini kayak saya jujur sangat kritis banget, terus topiknya juga berat, jadinya saya bingung menyukai apa. Nah dampaknya itu ke performa belajar saya, karena takut dia nggak tahu apa sih proses saat kita kelompok. Nah terus dampaknya juga dengan tugas kelompok saya jadi tidak maksimal karena saya jarang membuat ide. Selanjutnya. Oke, mungkin dari saya Ibu, sebagai anak rantau itu contoh kesulitan yang saya alami itu mungkin yang tadi Ibu telah jelaskan itu ya, ada culture shock dan bahasa. Jadi orang-orang di sini itu berbicaranya itu cepat dan memiliki istilah lokal yang mungkin di saya itu tidak dapat saya pahami dengan cermat Ibu. Dampaknya itu saya sering salah paham dan akhirnya memilih menarik diri dari tongkrongan mereka. Jadi rasa sepi itu membuat saya sering mengalami gangguan tidur dan rindu rumah yang secara berlebihan, sehingga fokus kuliah saya itu menjadi terganggu Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Siva, Hendra, Alan, dan juga Radit. Melalui cerita kalian, kita bisa melihat bahwa suatu kesulitan beradaptasi ini nyata dan saling berkaitan ya. Pikiran negatif Siva memicu perilaku menutup diri seperti Hendra, kemudian berdampak pada penurunan akademik seperti Rara, dan lanjut ke gangguan kecemasan fisik seperti Radit. Namun kita ingat bahwa karena dampaknya sudah kita petakan, kita juga bisa menyusun strategi penyelesaiannya bersama-sama sekali. Adik-adik semuanya, waktu berjalan begitu cepat dan sampai akhirnya kita sudah sampai di bagian akhir kegiatan di kelompok kita hari ini. Kita sudah membahas banyak hal, mulai dari contoh kesulitan beradaptasi dalam hal pikiran, perilaku, hingga perbedaan budaya serta dampak-dampak nyata yang kita rasakan seperti rasa sepi dan menurunnya fokus belajar. Sebelum kita mengakhiri sesi, mari kita simpulkan apa yang menjadi inti dari pertemuan ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya coba Kak. Jadi misal dari kesimpulan dari saya yang saya dapat itu adalah adaptasi itu sebenarnya kayak sebuah proses dan kan sebuah proses itu nggak terjadi secara instan, kan namanya juga proses. Jadi sebenarnya kalau kesulitan yang kita alami dalam beradaptasi itu sebenarnya wajar aja, tapi kita kan nggak boleh kayak membiarkan pikiran negatif kita itu untuk menguasai kita sepenuhnya kayak gitu. Kita juga kayak harus berani gitu untuk mengubah kayak pola pikir agar kita bisa mulai membuka diri. Jadi kita nggak jangan menerima mentah-mentah pikiran negatif kita juga harus kayak mengolah lagi pola pikir kita supaya kita tuh juga bisa membuka diri di lingkungan baru, bisa beradaptasi dengan lancar juga. Oke, silakan selanjutnya. Hendra mungkin. Simpulan untuk tindakan kita adalah pentingnya mengubah perilaku positif. Kita tidak bisa terus bersembunyi di balik layar ponsel dan juga menunggu orang lain mendengar. Kita yang harus memulai dengan bahasa itu aja dulu, seperti senyum atau menyapa oleh guru. Oke, selanjutnya. Kalau dari saya kesimpulannya itu komunikasi itu ada formulanya seperti yang Ibu bilang tadi, teknik SWOT itu. Jadi kita tidak perlu minder atau takut kehabisan topik karena kita bisa mulai bertanya dari hal sederhana seputar hobi, masalah daerah atau perkuliahan untuk mencairkan suasana. Oke, terakhir Adit. Dari saya itu kesimpulan saya sebagai anak rantau itu adalah jangan terlalu takut untuk bertanya atau mengklarifikasi jika ada perbedaan budaya atau bahasa yang tidak kita pahami. Menarik diri itu hanya akan mempengaruhi rasa sepi yang kita miliki. Jadi lebih baik kita jujur dan terbuka terhadap lingkungan baru. Seperti itu. Luar biasa sekali dari masing-masing kalian sudah melakukan
kesan dari saya sendiri, kegiatannya memang seru banget dan ternyata tidak menegangkan seperti yang saya bayangkan dan diomongin sama orang-orang. Pesannya itu semoga pesannya terima kasih untuk ibu dan teman-teman atas dukungannya selama kegiatan ini. Ya, mungkin kalau dari saya, pesan saya itu dengan kelompok ini tuh bisa membuat saya itu jauh lebih percaya diri sih, karena pendapat kami di sini tuh sangat dihargai sekali mengenai mungkin kami yang kurang bisa beradaptasi, kesulitan beradaptasi itu bisa dihargai dan juga mungkin diberi sedikit membuat kami berpikir untuk bagaimana lebih baik lagi gitu. Nah kesannya kalau bisa minggu depan itu kita bisa kumpul lagi untuk kita cari cerita perkembangannya, bagaimana perkembangan kita dalam beradaptasi setelah mengikuti konseling ini. Terima kasih. Kalau terakhir, Hendra. Saya merasa mendapat pencerahan dan strategi baru untuk berhenti bersikap cuek di kelas. Pesannya semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua dalam beradaptasi. Di sini Bu, untuk menambahkan kesannya mungkin dari saya itu Bu, kesan saya itu saya merasa lega karena ternyata saya tidak sendirian yang merasa terasing di kampus ini. Jadi teman-teman saya di sini itu juga mungkin memiliki masalah yang hampir sama dengan yang saya alami saat ini. Jadi pesannya itu terima kasih untuk ibu dan teman-teman sekalian atas dukungan dari kalian semuanya. Terima kasih banyak. Seperti itu. Terima kasih banyak Radit sudah menambahkan pesan